Puji Tuhan, hari ini kita bisa kumpul lagi di ibadah online. Kita akan belajar sesuatu di Yakobus pasal yang kelima, yang ke-8. Saya bacakan saja. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu. Perhatikan baik-baik, kamu harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu. Harus meneguhkan hatimu. Perhatikan baik-baik, garis bawahi kata meneguhkan hatimu. Karena apa? Karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Jadi kita percaya dalam kondisi hari ini yang semakin hari semakin tidak menentu, tidak jelas ujung dan pangkalnya, dan kami percaya, kita percayain bahwa ujungnya adalah kedatangan Tuhan sudah dekat, dan yang bagian kita adalah melakukan apa yang Tuhan percayakan hari ini. Kita harus kerjakan dengan baik. Apa yang Tuhan percayakan hari ini kita harus kerjakan dengan baik. Saya berkali-kali berkata dalam hal ini, apa yang Tuhan percayakan hari ini, apa yang Tuhan percayakan kepadamu hari ini, kerjakan dengan baik. Jadi guru, jadi pedagang, jadi bisnismen, jadi pendeta, jadi ibu rumah tangga, jadi apapun, jadi dokter, pengacara, jadi pejabat, atau jadi sopir Grab, atau dari apapun juga, jadi jualan, pedagang online, tukang bersih-bersih, apapun juga, atau jadi OB, apapun juga kita harus kerjakan dengan tanggung jawab. Karena Tuhan mau ketika Tuhan nanti datang, kita didapatin tetap mengerjakan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita didapat menjadi orang-orang yang bertanggung jawab. Jadi kamu juga harus bersabar katanya. Kamu harus bersabar. Sabar ngapain harus sabar? Ya banyak, harus sabar itu kan banyak. Faktornya apa Tuhan kenapa harus sabar? Dan harus meneguhkan hatimu. Harus sabar dan harus meneguhkan hatimu. Jadi kita tahu banyak hal yang membuat kita ini menjadi gusar, menjadi galau, menjadi khawatir, bisa menjadi panik. Dan kita harus tetap meneguhkan hati kita. Kita fokus dengan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Memang kita harus bekerja, kita harus mengerjakan pekerjaan fisik yang Tuhan percayakan kita kerjakan dengan baik. Di sisi lain, fokus kita bukan diri kita sendiri, fokus kita adalah Tuhan. Karena waktunya sudah dekat sekali. Kalau kita melihat tanda-tanda zaman hari ini, kadang kita melihat beberapa hamba Benihin dapat pernyataan Tuhan bahwa Tuhan Yesus datang dengan segera. Ada beberapa orang juga mendapat penglihatan, mendapat pernyataan bahwa Tuhan sudah mau datang segera. Sudah sangat dekat. Kita harus menjadi perempuan yang bijaksana, bukan perempuan yang bodoh. Perempuan yang bijaksana adalah perempuan yang menyediakan persediaan minyak ketika mempelai laki-laki datang. Pelitanya tetap menyala. Didapatin, dia punya tanggung jawab, dia punya hikmat, dia memiliki kesabaran dalam menunggu mempelainya datang. Kita hari ini apa yang kita alami itu banyak yang nggak jelasnya. Ke depan kita nggak jelas. Ini pandemi sampai berakhirnya kapan kita tidak pernah tahu. Kondisi keuangan kita seperti apa kita tidak pernah tahu. Bagaimana ke depannya, apa yang harus kita lakukan, apa pelayanan seperti apa yang kita lakukan, bisnis apa yang kita lakukan, kita tidak pernah jelas. Sampai hari ini gereja kita tidak pernah tahu kapan bukanya karena kondisinya seperti ini. Bagian kita hari ini ngapain? Melakukan segala sesuatunya seperti kita melakukannya untuk Tuhan dengan tanggung jawab. Tadi dibilang selama ini kita melakukan, itu sebenarnya untuk apa tujuannya? Saya pernah khotbah kalau nggak salah. Tuhan itu sebenarnya tidak tertarik dengan apa yang kita lakukan. Dia tidak pernah tertarik dengan apa yang kita kerjakan. Dia lebih tertarik kenapa kamu mengerjakan itu. Motivasinya di dalamnya itu apa.
Ketika kita melayani Tuhan, kita melayani Tuhan itu sebenarnya untuk mau ngapain, tujuannya untuk apa? Apa karena tulus karena kita mengasihi Tuhan, atau tulus karena Tuhan sudah mengasihi kita, kita mengasihi Dia baik balik, atau sekedar kita ingin dilihat orang, dihormatin orang, atau malah kita ingin sesuatu dari orang-orang yang kita layanin, mungkin berkat, mungkin nama baik, mungkin penghormatan, mungkin penghargaan, atau apapun juga. Apa yang kita inginkan, itu yang penting. Dan hari ini kita harus meski benar-benar berjaga-jaga. Sudahlah, gak usah pusing dengan apa yang bersifatnya ego dan harga diri. Omongan orang yang menyinggung itu gak usah dipusingin. Kita fokusnya kepada Tuhan. Kita harus memiliki hubungan dengan Tuhan. Jangan sampai, Bapak Ibu, jangan sampai ketika Tuhan datang kita tuh memiliki jarak yang jauh dengan Tuhan. Kita tidak memiliki kedekatan, keintiman dengan Tuhan, tapi kita memiliki jarak yang jauh dengan Tuhan. Jangan sampai ketika Tuhan datang kita didapatinya sedang tidak setia dengan apa yang Tuhan percayakan, atau iman kita malah jauh, atau kita hidup penuh dengan kekecewaan, ada ketakutan, ada kekhawatiran. Hari ini saya percaya Tuhan mengasihi kita, Tuhan akan memelihara kita, Tuhan akan memproteksi kita. Dan saya percaya Tuhan maunya semua orang yang diselamatkan lewat Yesus Kristus, semua orang yang percaya Yesus, semua orang yang menaruh imannya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Raja. Saya percaya Tuhan mau mereka semuanya, termasuk kita semuanya, mengalami pengangkatan ketika Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Tetapi yang jadi masalahnya, ada hal yang menghalanginya, ada hal yang menjadi penghalang antara kita dengan Tuhan. Apa itu? Bisa saja semua ego yang sifatnya ego, harga diri. Kenapa orang ego? Kenapa orang ingin dihargain? Kenapa orang banyak ingin ketika harga dirinya direndahkan orang lain, ketika emosinya disentuh oleh orang lain, harga dirinya merasa diinjak-injak orang lain, mereka marah. Kenapa? Karena menganggap dirinya lebih tinggi, menganggap dirinya lebih penting dari orang tersebut. Orang-orang egois, orang-orang yang penuh dengan amarah, ego, harga dirinya terlalu tinggi, dia adalah orang yang pemarah, nggak bisa disentuh, nggak bisa dinasihati, nggak bisa ditegur, nggak bisa diapa-apain. Orang model seperti ini adalah orang-orang keras kepala. Bagaimana orang keras kepala seperti ini bisa mengalami pengangkatan daripada Tuhan? Banyak minggu kemarin kita belajar tentang peremukan. Ada orang-orang tertentu yang dikirim dalam kehidupan kita untuk meremukkan, menghancurkan semua ego dan harga diri kita, keakuan kita, supaya apa? Kita tuh didapatin tuh layak menjadi mempelai. Ketika Tuhan datang, kita menjadi mempelai perempuan, dan Yesus Kristus sebagai mempelai laki-lakinya, kita siap masuk dalam perjamuan kawin anak domba. Tuhan tuh maunya tuh seperti itu. Kalau Tuhan datang, Tuhan mau semua orang Kristen yang percaya kepada Dia harusnya diangkat. Tapi akan banyak orang yang tertinggal. Orang yang tertinggal itu orang yang ngapain? Orang yang fokusnya pada diri sendiri. Hari ini kita harus bebas dengan hal semua itu. Kita harus bebas dengan emosi, tersinggung, marah. Jangan peduli dengan orang ngomong apa. Kita fokuskan kepada Tuhan. Jangan berikan jarak dengan Tuhan. Kita harus mengalami kedekatan begitu erat dengan Tuhan. Jangan ada sampai jarak yang memisahkan kita dengan Kristus. Kalau Kristus datang hari ini, jangan-jangan kita ini ditinggalkan Tuhan. Ternyata apa? Kita tidak memiliki kedekatan dengan Tuhan. Kedekatan dengan Tuhan. Dalam kondisi seperti ini, kita lebih banyak nyantai, kita lebih banyak di rumah, kita bisa kerja di rumah. Biasanya kita mobile, kita jalan-jalan, semuanya kita kerjakan di luar hari ini. Bagian kita ngapain dalam kondisi seperti ini? Yang terbaik adalah memang kita kerjakan semua tanggung jawab, kita kerjakan dengan baik. Selain itu, ada banyak waktu kita gunakan membangun hubungan keintiman dengan Tuhan. Ini penting sekali. Karena seseorang yang mau menikah, tentunya dia memiliki kedekatan, dia memiliki rasa cinta. Rasa cinta itu dibangun dari mana? Hubungan dekat. Ada hubungan kedekatan dengan perasaan. Nah, Yesus Kristus sebagai mempelai laki-laki dan kita adalah mempelai perempuan, kita harus bangun rasa cinta itu. Kita bangun hubungan kedekatan itu dengan Tuhan setiap hari melalui Roh Kudus.
kita akan dibawa mengerti isi mempelai laki-laki kita, Yesus Kristus Tuhan. Kita mengerti maksudnya apa, kita ngerti tujuannya apa. Hari ini jangan fokuskan yang aku dihargain nggak ya, dia kok ngomongnya menyakitkan ya, dia kok nggak hargain kita ya, dia kok nyinggung saya ya. Udah, lupain lah hal kayak begitu, nggak terlalu penting. Kita coba belajar, di samping kita mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawab kita, pekerjaan fisik kita kerjakan, tapi kita belajar fokus melihat kekekalan yang ada. Kita melihat ke arah Yesus Kristus. Kita tahu loh kondisi hari ini sebagai peringatan, sebagai warning bahwa ini adalah akhir zaman. Kita hidup di akhir zaman yang paling akhir. Kita akan melihat, percaya kita akan mengalami pengangkatan bersama Kristus. Kita menyiapkan hati kita, menyiapkan pikiran kita, menyiapkan semuanya yang terbaik untuk Tuhan. Menyiapkan yang terbaik untuk Tuhan. Udah, sekarang jangan terlalu pusing egomu, jangan terlalu pusing semuanya. Kita serahkan kepada Tuhan. Kita memang butuh makan, kita butuh bayar cicilan. Selama kita bekerja, Tuhan akan berkati melalui pekerjaan kita. Dan ingat baik-baik, Tuhan selalu memberkati kita dengan apa yang kita kerjakan lewat tangan kita. Dengan itu Tuhan pasti buka jalan, Tuhan pasti cukupin. Nggak usah pusing masalah materi seperti itu. Bagian kita ngapain? Tanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan hari ini. Tuhan dari sana, Tuhan akan memberkati. Di samping itu, setelah itu, kita fokusnya kepada Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan. Tuhan adalah El Shaddai, Dia Allah yang Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan segala sesuatu, Allah yang mencukupi segala kebutuhan kita. Di sisi lain, kita fokus kepada hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Kita mempersiapkan diri menjadi mempelai yang didapati tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Kita harus didapati menjadi mempelai yang tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Bagaimana kita didapatin supaya kita tidak bercacat celah? Izinkan semua proses dalam kehidupan kita. Kalau kita dibentuk, diproses lewat keadaan, lewat situasi, lewat apapun juga, nikmatin itu sebagai proses peremukan, proses pembentukan. Untuk ngapain? Untuk membuang semua hal yang buruk di mata Tuhan, hal yang jahat. Kalau proses diizinkan Tuhan, artinya Tuhan melihat sesuatu yang gak baik dalam diri kita. Tuhan pasti inginkan cabut supaya apa? Kita didapati menjadi mempelai yang tidak bercacat celah sesuai dengan kemauan Yesus Kristus Tuhan. Fokus kita tuh ke Yesus Kristus Tuhan. Ini kita ngelihat tanda-tandanya semakin hari semakin dekat. Ada dua kedatangan Tuhan Yesus. Yang real, Yesus datang menjemput kita di awan-awan permai. Dan ada satu lagi, kalau kita meninggal dalam kematian sebelum kedatangan Tuhan Yesus, itu juga termasuk kedatangan. Kita akan mengalami pengangkatan tentunya. Kita akan diangkat bersama-sama Tuhan di Firdaus kalau kita meninggal. Itu bagian kita hari ini untuk mempersiapkannya, untuk menjadi mempelai yang berkenan di hadapan Tuhan. Mempersiapkan diri ini. Dalam kondisi kayak begini, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan fokus kepada kurang, fokus kepada masalah, fokus kepada bisnis yang lesu, fokus kepada ego, kekecewaan, masa depan. Kita fokuskan, kita serahkan kepada Tuhan. Kalau kita nggak tahu masa depan kita, kalau kita nggak tahu bagaimana masa depan kita akan akhirnya seperti apa, yang terbaik adalah kita berdoa, kita serahkan masa depan kita kepada Tuhan. Nggak perlu dipikirin. Kalau kita pikirin, kita nggak tahu sendiri ujungnya seperti apa, ngapain kita pikirin? Malah pusing dan mumet. Ujung-ujungnya malah kita kena mikirin. Kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Yang terbaik hidup kita adalah di tangan Tuhan. Kita bangun hubungan dengan Tuhan setiap hari. Setiap hari kita bangun hubungan keintiman dengan Tuhan. Ngobrol dengan Tuhan. Semua keluh kesah dalam hati kita. Semua apapun juga yang tersimpan, diomongin aja Tuhan. Kita ngobrol seperti kita ngobrol dengan Bapa. Seperti ngobrol dengan sahabat. Kita ceritakan di dalam doa. Jadi kita belajar menenangkan hati kita di dalam hadirat Tuhan. Itu membuat kita tuh semakin dicas, semakin diberikan kekuatan yang baru. Dalam kondisi seperti ini, kekuatan kita adalah, ada beberapa kekuatannya di keuangan, di depositonya. Tapi dalam kondisi seperti ini adalah kekuatan kita adalah, yang terbaik adalah kita nempel dengan pribadi Tuhan. Bangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Jangan beri jarak
Jangan beri space kosong antara kita dengan Tuhan. Kita harus mengalami kedekatan, keintiman dengan Tuhan. Bangun di mana? Di tempat tidur, di mobil, di jalan, di dapur, di ruang tamu, tempat belajar, tempat bekerja, di toilet, di kamar mandi. Bangun, komunikasi dengan Tuhan. Latih komunikasi kita dengan Tuhan. Kita harus benar-benar mempersiapkan kedatangan Tuhan sudah dekat. Bisa kita dipanggil duluan atau kita benar-benar dijemput Tuhan di awan permai. Kita harus mempersiapkan diri. Kita nggak tahu ujungnya sampai mana. Kita nggak tahu umur kita sampai kapan. Kita meninggal cepat atau kita malah diangkat Tuhan bersama Yesus Kristus Tuhan. Kita tidak pernah tahu. Hari ini ambil komitmen untuk benar-benar mempersiapkan diri yang terbaik. Kita mesti jagain hati Tuhan, itu lebih penting. Yang terpenting itu menjagain hati Tuhan supaya tidak terluka. Kita harus menjagai, jangan sampai Roh Kudus itu berduka. Itu lebih penting daripada ego kita. Kita harus lebih peka. Tuhan ini berduka apa enggak? Tuhan ini tersakiti enggak? Tuhan ini terluka enggak dengan sikap dan kelakuan itu lebih penting daripada ego kita, emosi kita, amarah kita. Semuanya hal yang sumbernya aku, diriku, dan saya. Hari ini kita harus belajar menyelipkan aku, diriku, dan saya. Me, I, and myself harus benar-benar kita belajar tanggalkan. Kita belajar tanggalkan step by step. Jangan fokus tentang aku, diriku, dan saya lagi. Semua kalau berdoa banyak fokus aku, diriku, dan saya. Kalau ada terjepit masalah, fokusnya aku, diriku, dan saya, dibela begitu rupa. Marah tak berkunjung, emosi. Coba cari kambing hitam. Kita harus belajar singkirkan. Udah jangan peduli dengan pasangan mau ngomong apa ya, menyakitkan apa. Diamkan saja, kita bawa dalam hadirat Tuhan. Kita fokus hati kita nempelnya ke Tuhan. Nempel ke Tuhan. Memiliki kedekatan secara pribadi dengan Tuhan. Itu yang membuat kita itu aman. Membuat kita itu siap kapan saja dipanggil Tuhan, menyambut kedatangan Tuhan sekalipun. Kita harus mempersiapkan diri mulai hari ini. Kita tahu Tuhan kedatangannya sudah dekat. Bersabar menghadapi pencobaan, aniaya, tekanan, masalah, impitan. Bertekun terus, tanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan. Udah, segala sesuatu yang menyangkut masa depan, yang menyangkut COVID-19, yang menyangkut kesehatan, yang menyangkut keuangan, menyangkut utang yang kita nggak tahu jalan keluarnya, nggak tahu ujungnya seperti apa, kita bawa ke dalam hadirat Tuhan. Kita serahkan yang terbaik kepada Tuhan. Kita lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Dan kita akan melihat pertolongan. Kita akan melihat campur tangan Tuhan secara khusus. Kita menyerahkan semuanya, kekhawatiran kita, masa depan kita. Apapun yang menjadi ganjalan hidup kita itu harus kita bawa di dalam mesbah, dalam hadirat Tuhan. Baru kita bisa bangun hubungan keintiman dengan Tuhan. Masuk ke dalam dimensi kedalaman, kita kenal detak jantung Tuhan. Kita kenali pribadi Tuhan, ritme cara kerja Tuhan. Disitulah kita akan mengalami permukaan, proses, dan ujungnya kita akan melihat kemuliaan Tuhan semakin besar memenuhi hidup kita. Sebenarnya fokus kita, makanya Alkitab bicarakan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, baru semuanya akan ditambahkan kepadamu. Yang terpenting itu adalah mencari Tuhan. Ketika kita mencari Tuhan, kita itu tidak pernah terlepas dengan salib loh. Ketika kita ini benar-benar mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, perjalanan kita itu tidak mulus. Yesus pun perjalanannya tidak mulus. Dia naik ke gunung, dia kadang ke lembah, dia lemparin batu, diusir, difitnah segala macam. Kita pun juga akan mengalami masa-masa yang sama. Perjalanan hidup kita semakin kita mencari Tuhan, perjalanan kita semakin mendekati salib. Kita akan disalibkan. Karena Tuhan ngapain sih kok diizinkan seperti itu? Karena Tuhan mau kita menjadi mempelai yang sempurna di hadapannya. Makanya diizinkan hal-hal yang gak enak itu sebenarnya ngapain sih? Ada hal yang Tuhan tuh ngelihat, ada hal yang busuk, hal yang buruk di dalam diri kita. Tuhan mau ambil. Ya Tuhan ambilnya lewat apa? Lewat masalah, lewat persoalan, lewat orang lain. Seperti minggu kemarin kita belajar, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Yang dipakainya itu siapa? Adalah orang-orang di sekitar kita untuk membentuk dan proses. Dan tujuannya, ujung akhirnya kita menjadi serupa segambar dengan Kristus. Kita disalibkan setiap hari. Semua keinginan ego
hawa nafsu, ambisi semuanya disalibkan di hadapan Tuhan. Supaya apa? Tujuan Allah yang muncul dalam hidup kita. Dan kita didapati menjadi mempelai yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi hari ini mulai bangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Kita mulai bangun hubungan pribadi kita dengan cara yang lain. Mulai banyak berbahasa roh. Bahasa roh bukan hanya di ibadah online saja, atau di gereja saja, atau di persekutuan doa, atau di mana, di tempat tidur, di toilet, di mobil, sambil nyetir, sambil di jalan, di mall, mungkin di tempat kerja. Waktu kosong pakai bahasa roh. Komunikasi dengan rohmu, nyembah pakai bahasa rohmu, pakai non-stop. Terus lakukan terus. Bangun, serahkan terus semuanya. Kalau bisa, setiap waktu kosong daripada ngomong yang gak penting-penting, pakai mulut kita untuk berbahasa roh. Bangun kedekatan. Dari situ kita luangkan waktu dengan Tuhan. Kalau mulut kita bisa kita kontrol, kita jagain dengan banyak menyembah dengan pakai bahasa roh. Terus kita bisa duduk, renungkan firman Tuhan. Kita masuk ke dalam hati Tuhan. Masuk dalam penyembahan. Diam dalam hadirat Tuhan. Kita kenalin Tuhan. Kita pingin benar-benar pingin dekat dan kenal Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Supaya kita dapatin menjadi orang-orang yang dipercaya. Orang-orang yang siap menjadi mempelainya Kristus. Nikmatin semua kejadian yang ada ini. Sebagai proses pembentukan dan permukaan. Penyaliban. Semua ego diri. Kita fokus kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Dan kita tanggung jawab dengan apa yang Tuhan kerjakan. Kita percaya. Orang yang mencari Tuhan. Daud saya berkali-kali ngomong. Saya kutip perkataannya Daud. Dahulu aku muda, sekarang aku tua. Tidak pernah aku melihat anak cucu orang benar minta-minta roti. Dulu saja, waktu kita masih berdosa, Allah Bapa kirim Yesus Kristus anaknya yang tunggal untuk menebus kita. Masa kita yang hari ini sudah percaya, sudah nyembah, sudah sungguh-sungguh tahu kebenaran, Tuhan biarkan? Tidak pernah. Orang benar itu boleh jatuh, tapi dia tidak sampai tergeletak. Boleh hari ini kekurangan, sebagai proses pemurnian permukaan Tuhan. Tapi Tuhan jaga, Tuhan cukupin. Semua kebutuhan kita, Tuhan handle dengan baik. Bagian kita adalah apa? Menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Bangun keintiman setiap hari. Kita persiapkan, kita berdandan, bersolek secara rohani. Kita mempersiapkan ketika kita menjadi mempelai perempuan. Dan Yesus menyambut Yesus sebagai mempelai laki-laki. Kita biar didapati menjadi mempelai yang layak. Bukan mempelai yang compang-camping, mempelai yang kotor, yang masih berantakan, masih belepotan, gaunnya kotor semuanya. Kita mau menjadi mempelai yang siap menjemput, mempelai laki-laki. Kita masuk dalam perjamuan kawin anak domba Allah. Hari ini kita percaya, ini penting sekali kita bangun hubungan intim dengan Tuhan setiap hari. Kita akan melihat tangan Tuhan yang ajaib menyertai kita. Dan ujungnya kemuliaan Tuhan yang besar itu bersama-sama kita. Dan nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita. Amin. God bless you. Puji Tuhan, hari ini kita bisa kumpul lagi di ibadah online. Dan kita akan belajar sesuatu di Yakobus pasal yang kelima, yang 8. Saya bacakan saja. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu. Perhatikan baik-baik. Kamu harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu. Harus meneguhkan hatimu. Perhatikan baik-baik. Garis bawahi kata meneguhkan hatimu. Karena apa? Karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Jadi kita percaya dalam kondisi hari ini yang semakin hari semakin tidak menentu, tidak jelas ujung dan pangkalnya. Dan kita percayain bahwa ujungnya adalah kedatangan Tuhan sudah dekat. Dan yang bagian kita adalah melakukan apa yang Tuhan percayakan hari ini, kita harus kerjakan dengan baik. Apa yang Tuhan percayakan hari ini, kita harus kerjakan dengan baik. Saya berkali-kali berkata dalam hal ini, apa yang Tuhan percayakan hari ini, apa yang Tuhan percayakan kepadamu hari ini, kerjakan dengan baik.
jadi guru, jadi pedagang, jadi businessman, jadi pendeta, jadi ibu rumah tangga, jadi apapun, jadi dokter, pengacara, jadi pejabat, atau jadi sopir Grab, atau dari apapun juga, jadi apa namanya itu, jualan, pedagang online, tukang bersih-bersih, apapun juga, atau jadi OB, apapun juga kita harus kerjakan dengan tanggung jawab. Karena Tuhan mau ketika Tuhan nanti datang, kita didapatin tetap mengerjakan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita didapat menjadi orang-orang yang bertanggung jawab. Jadi kamu juga harus bersabar katanya. Kamu harus bersabar. Sabar ngapain harus sabar. Ya banyak, harus sabar itu kan banyak. Faktornya apa Tuhan karena apa harus sabar? Dan harus meneguhkan hatimu. Harus sabar dan harus meneguhkan hatimu. Jadi kita tahu banyak hal yang membuat kita ini menjadi gusar, menjadi galau, menjadi khawatir, bisa menjadi panik. Dan kita harus tetap meneguhkan hati kita. Kita fokus dengan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Memang kita harus bekerja, kita harus mengerjakan pekerjaan fisik yang Tuhan percayakan kita kerjakan dengan baik. Di sisi lain, fokus kita bukan diri kita sendiri, fokus kita adalah Tuhan. Karena waktunya sudah dekat sekali. Kalau kita melihat tanda-tanda zaman hari ini, kadang kita melihat beberapa hamba Benihin dapat pernyataan Tuhan bahwa Tuhan Yesus datang dengan segera. Ada beberapa orang juga mendapat penglihatan, mendapat pernyataan bahwa Tuhan sudah mau datang segera. Sudah sangat dekat. Kita harus menjadi perempuan yang bijaksana, bukan perempuan yang bodoh. Perempuan yang bijaksana adalah perempuan yang menyediakan persediaan minyak ketika mempelai laki-laki datang. Pelitanya tetap menyala. Didapatin, dia punya tanggung jawab, dia punya hikmat, dia memiliki kesabaran dalam menunggu mempelainya datang. Kita hari ini apa yang kita alami itu banyak yang nggak jelasnya. Ke depan kita nggak jelas. Ini pandemi sampai berakhirnya kapan kita tidak pernah tahu. Kondisi keuangan kita seperti apa kita tidak pernah tahu. Bagaimana ke depannya, apa yang harus kita lakukan, apa pelayanan seperti apa yang kita lakukan, bisnis apa yang kita lakukan, kita tidak pernah jelas. Sampai hari ini gereja kita tidak pernah tahu kapan bukanya karena kondisinya seperti ini. Bagian kita hari ini ngapain? Melakukan segala sesuatunya seperti kita melakukannya untuk Tuhan dengan tanggung jawab. Tadi dibilang selama ini kita melakukan, itu sebenarnya untuk apa tujuannya? Saya pernah khotbah kalau nggak salah. Tuhan itu sebenarnya tidak tertarik dengan apa yang kita lakukan. Dia tidak pernah tertarik dengan apa yang kita kerjakan. Dia lebih tertarik kenapa kamu mengerjakan itu. Motivasinya di dalamnya itu apa. Ketika kita melayani Tuhan itu sebenarnya untuk mau ngapain, tujuannya untuk apa? Apa karena tulus karena kita mengasihi Tuhan, atau tulus karena Tuhan sudah mengasihi kita mengasihi dia baik balik, atau sekedar kita ingin dilihat orang, dihormatin orang, atau malah kita ingin sesuatu dari orang-orang yang kita layanin, mungkin berkat, mungkin nama baik, mungkin penghormatan, mungkin penghargaan atau apapun juga. Apa yang kita inginkan, itu yang penting. Dan hari ini kita harus meski benar-benar berjaga-jaga. Sudahlah, gak usah pusing dengan apa yang bersifatnya ego dan harga diri. Omongan orang yang menyinggung itu gak usah dipusingin. Kita fokusnya kepada Tuhan. Kita harus memiliki hubungan dengan Tuhan. Jangan sampai, Bapak Ibu, jangan sampai ketika Tuhan datang kita tuh memiliki jarak yang jauh dengan Tuhan. Kita tidak memiliki kedekatan, keintiman dengan Tuhan, tapi kita memiliki jarak yang jauh dengan Tuhan. Jangan sampai ketika Tuhan datang kita didapatinya sedang tidak setia dengan apa yang Tuhan percayakan, atau iman kita malah jauh, atau kita hidup penuh dengan kekecewaan, ada ketakutan, ada kekhawatiran. Hari ini saya percaya Tuhan mengasihi kita. Tuhan akan